Meja makan itu rapi, tapi suasananya kaku sejak Ratna duduk. Piring masih hangat ketika Bu Sri menatap ujung lengan baju Ratna yang sederhana. "Kok masih pakai yang itu?" katanya datar, namun cukup keras untuk terdengar. Ratna menunduk sebentar, lalu merapikan sendoknya. Arman duduk di sampingnya, menatap lauk tanpa berkata apa-apa. Bu Sri tersenyum tipis sambil mengambil nasi. "Menantu tetangga ibu kemarin datang. Tasnya baru. Katanya suaminya naik jabatan," ucapnya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke Ratna. "Enak ya kalau hidupnya nggak pas-pasan." Ratna menarik napas pelan. Bibirnya mengatup. Punggungnya tetap tegak. Ratna menyuap makanan. Pelan. "Masih enak, Bu," jawabnya singkat. Tangannya sedikit gemetar. Lalu ia meletakkan sendok. Arman berdehem kecil, seolah ingin bicara, namun kembali diam. Kursinya bergeser sedikit, lalu berhenti. Tidak ada pembelaan. "Bukan soal enak," Bu Sri menyela. "Ibu cuma kasihan." Perempuan itu kelihatan dari cara berpakaian. Ia menatap Ratna dari atas ke bawah. Kalau punya uang, orang juga segan. Ratna mengangguk kecil, tidak membantah. Ia merasakan panas di pipinya, tapi wajahnya tetap tenang. Arman mengunyah, lalu meneguk air. "Makan dulu, Bu," katanya lirih. Kalimat itu menggantung, tidak memihak siapapun. Ratna melirik sekilas, berharap ada lanjutan. Tidak ada. Bunyi sendok Bu Sri kembali terdengar. "Ya makan." Bu Sri tersenyum lagi. "Biar kuat. Siapa tahu nanti bisa ikut gaya hidup yang lebih pantas." Ratna merapikan serbet di pangkuannya. Ia menggeser piring sedikit, menjaga jarak dari meja. Matanya menatap nasi yang tersisa. Di ujung meja, suara jam berdetak terdengar jelas. Ratna mengangkat sendok sekali lagi, lalu berhenti. Ia menelan ludah, menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Di hadapannya, makan siang berlanjut seperti biasa. Hanya saja, sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Mobil melaju pelan meninggalkan rumah Bu Sri. Ratna duduk tegak. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Lampu jalan bergantian masuk ke kabin, menerangi wajahnya sebentar lalu hilang. Ia menunggu. Bukan kata-kata panjang, hanya satu kalimat yang menenangkan. Arman memegang kemudi. Matanya lurus ke depan. Ratna menarik napas. "Tadi, maksud ibu apa ya?" ucapnya pelan. Kalimat itu sengaja dibuat ringan. Ia memberi ruang. Arman tidak langsung menjawab. Suara mesin lebih dulu mengisi jeda. "Panjang, terlalu panjang." "Ya, kamu maklum aja," kata Arman akhirnya. Nadanya datar. Ibu dari dulu hidupnya berkecukupan. Cara bicaranya memang begitu. Ratna menoleh, menatap profil wajah suaminya. Tidak ada raut ragu. Tidak ada penyesalan. Ratna mengangguk kecil. "Jadi wajar kalau aku dibandingkan?" tanyanya. Tetap tenang. Jarinya menekan ujung tas, menahan getar. Arman menghela napas pendek. "Bukan dibandingkan," jawabnya cepat. "Ibu cuma cerita." Lampu merah membuat mobil berhenti. Ratna menatap kaca depan. "Cerita yang arahnya ke aku," katanya lirih. Arman memijat pelipisnya. "Kamu terlalu sensitif. Kita kan memang lagi susah," ucapnya. Kalimat itu jatuh berat, menutup kemungkinan lain. Mobil kembali berjalan. Ratna tidak menyela lagi. Di kepalanya, potongan meja makan tadi berulang. Lalu diam Arman menyusulnya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana dan menyakitkan. Keheningan itu bukan kebingungan, bukan juga ketidaksengajaan. Saat sampai di depan rumah, Arman mematikan mesin. "Sudah ya," katanya singkat. Ratna membuka pintu, melangkah turun. Udara malam terasa dingin. Di belakangnya, pintu mobil menutup. Diam yang sama ikut masuk ke dalam rumah. Dan kali ini, Ratna tahu, diam itu berpihak. Pagi belum tinggi ketika pintu rumah Ratna diketuk. Ia baru selesai menyapu teras. Saat pintu dibuka, Bu Sri sudah berdiri dengan dua kantong besar di tangan. Tanpa menunggu dipersilakan, ia melangkah masuk. "Ibu bawakan ini," katanya singkat, lalu menurunkan kantong ke lantai dengan suara berat. Ratna menutup pintu perlahan. Di lantai, berjejer beras, minyak, gula, dan beberapa bungkus mie. Bu Sri membuka tasnya, mengeluarkan amplop coklat, lalu meletakkannya di atas meja. "Buat jaga-jaga," ucapnya. Nada suaranya datar,
Tapi caranya meletakkan amplop itu terasa seperti penilaian. Ratna berdiri di samping meja. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. Ia tidak menyentuh apapun. Bu Sri melipat tangan di dada. "Ibu tahu hidup kalian lagi berat," katanya. "Daripada nunggu yang gak pasti, lebih baik terima bantuan." Arman keluar dari kamar. Rambutnya masih basah. Ia melirik meja. Lalu ibunya. "Ibu repot-repot," katanya. Bu Sri tersenyum tipis. "Kalau nggak ibu, siapa lagi?" Ia menoleh ke Ratna. "Uang memang bukan segalanya. Tapi tanpa uang, orang susah dihargai." Ratna menunduk sebentar. Lalu mengambil amplop itu. Tangannya mantap. Wajahnya tetap tenang. "Terima kasih." Ulangnya singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Ia memindahkan amplop ke laci meja. Lalu menutupnya. Bu Sri mengangguk puas. "Dipakai yang benar," katanya sambil berdiri. "Jangan gengsi." Arman mengantar sampai pintu. Tidak ada kata tambahan. Tidak ada keberatan. Setelah pintu tertutup, Ratna kembali ke meja. Ia merapikan sembako satu persatu. Di tangannya, setiap barang terasa lebih berat dari bentuknya. Ia menyadari, pagi itu, harga dirinya baru saja ditakar, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan uang yang diletakkan begitu saja sore itu. Ratna baru selesai menata sembako ke lemari dapur. Tangannya masih berbau beras ketika Arman berdiri di ambang pintu. Ia tidak langsung bicara, hanya menatap, lalu duduk di kursi. Ada jeda yang terasa sengaja dibuat. "Erate," panggilnya pelan. Ratna menoleh. "Iya." Arman mengusap lututnya, seperti mencari kata yang aman. "Mungkin, kamu istirahat kerja dulu," ucapnya akhirnya. Kalimat itu meluncur pelan, tapi arahnya jelas. Ratna berhenti bergerak. "Istirahat?" tanyanya. Arman mengangguk kecil. "Sementara saja." "Ibu bilang, capek-capek kerja kalau hasilnya segitu. Buat apa?" Ia cepat menambahkan. "Bukan maksudku meremehkan." Ratna menarik napas. "Jadi ibu yang bilang?" Arman tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu berkata, "Ibu cuma khawatir. Kamu kelihatan lelah." Ratna tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Kalau aku berhenti, kita pakai apa?" tanyanya. Suaranya tetap rata. Arman mengangkat bahu. "Kan ada bantuan. Untuk sementara." Kata sementara itu terdengar seperti keputusan yang sudah diambil. Ratna berjalan ke meja, merapikan taplak yang sebenarnya sudah rapi. "Aku kerja bukan cuma soal uang," katanya. "Aku kerja supaya aku nggak merasa jadi beban." Arman menghela napas. "Kamu kebawa perasaan," ujarnya. "Ibu juga mau yang terbaik." Ratna menatap Arman lama. Di wajah itu, ia tidak menemukan keberanian. Hanya keinginan untuk aman. Ia mengangguk kecil, tidak menjawab lagi. Di ruang itu, keputusan yang memalukan telah diucapkan, bukan sebagai perintah, tapi sebagai permintaan yang sulit ditolak. Pagi itu Ratna membersihkan laci meja ruang tamu. Ia mencari nota belanja yang kemarin terselip. Di antara kertas-kertas, ia menemukan beberapa slip transfer yang terlipat rapi. Namanya bukan di sana. Nama Arman tertulis jelas, dengan nominal yang sama, berulang. Ratna duduk. Tangannya berhenti bergerak. Tanggal di slip itu bukan sekali, tapi berkala. Ia menghitung cepat, lalu berhenti. Pintu kamar terbuka. Arman keluar sambil mengancingkan ke meja. "Kamu cari apa?" tanyanya ringan. Ratna mengangkat slip itu. "Ini apa?" ucapnya pelan. Arman mendekat, melirik sekilas, lalu menghela napas. "Oh, itu," katanya. "Ibu bantu tiap bulan. Biar aman." Nada suaranya terdengar wajar, seolah ini hal kecil. "Kenapa aku nggak tahu?" Ratna bertanya. Matanya tetap pada kertas di tangannya. Arman mengusap wajahnya. "Takut kamu tersinggung," jawabnya. "Lagi pula uangnya buat rumah, listrik, air, belanja." Ratna mengangguk kecil. "Jadi selama ini, aku dianggap nggak cukup?" tanyanya. Kalimat itu tidak keras, tapi tepat. Arman menggeleng cepat. "Jangan dibawa ke sana. Ini soal kondisi." Ia mengambil slip itu dari tangan Ratna, melipatnya kembali. Ratna berdiri. "Kondisi yang aku nggak diajak bicara," katanya.
Arman terdiam. Di antara mereka, jarak terasa lebih jelas dari sebelumnya. Bantuan yang katanya untuk kebaikan kini berubah menjadi batas yang diam-diam dilangkahi. Saat Arman keluar rumah, Ratna kembali ke laci. Laci itu kosong, tapi dadanya penuh. Ia menyadari, bukan uang yang melukai paling dalam, melainkan keputusan yang dibuat tanpa dirinya, dan bagaimana keputusan itu membuatnya semakin kecil di rumahnya sendiri. Malam turun pelan. Ratna duduk di tepi tempat tidur, menunggu Arman selesai mandi. Lampu kamar redup. Di tangannya, tidak ada apa-apa, hanya keinginan untuk bicara tanpa pertengkaran. Saat Arman keluar, ia duduk di kursi, mengeringkan rambutnya. Aku mau ngomong, kata Ratna. Nadanya tenang. Arman mengangguk tanpa menatap. Soal uang dari ibu, lanjutnya. Aku cuma mau jujur. Aku ingin tahu, dan aku ingin ada batas. Arman berhenti mengusap rambut. Kamu mulai lagi, katanya. Padahal sudah dibantu. Ratna menelan ludah. Justru karena dibantu, aku ingin jelas, ucapnya. Aku nggak mau terlihat seperti nggak ngapa-ngapain. Arman berdiri. Kamu terlalu sensitif, katanya. Ibu sudah baik. Kita hidup terbantu. Tapi kamu malah ribut soal harga diri. Kata-kata itu diucapkan cepat, seperti sudah disiapkan. Ratna menggeleng pelan. Aku nggak marah, katanya. Aku cuma mau dihargai. Arman tertawa pendek. Dihargai gimana? Kalau tanpa ibu, kita bisa apa? Ia berjalan ke lemari, mengambil baju. Kalimat itu menekan lebih dari hinaan. Ratna terdiam. Jadi selama ini, aku harus terima saja, tanyanya. Arman mengangkat bahu. Ya belajar tahu diri. Jawabnya. Jangan bikin suasana makin berat. Ratna menatap lantai. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Hanya suara yang sudah ia sampaikan. Jatuh dan tidak diambil siapapun. Malam itu, ia sadar, masalahnya bukan pada uang, melainkan pada telinga yang memilih untuk tidak mendengar. Pagi-pagi sekali Ratna sudah keluar rumah. Ia menutup pintu pelan agar tidak terdengar. Tas kerjanya digendong rapi. Langkahnya ringan tapi pasti. Ia tidak bilang apa-apa pada Arman. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, penjelasan tidak lagi diperlukan. Di tempat kerja, hari-hari Ratna bertambah panjang. Saat yang lain pulang, ia masih duduk menatap layar. Tangannya bergerak cepat. Matanya fokus. Dina sempat berhenti di samping mejanya. Kamu nggak pulang? Tanyanya. Ratna tersenyum kecil. Nanti. Jawabnya singkat. Beberapa hari kemudian, Dina menaruh secangkir kopi di meja Ratna. Kalau capek, bilang. Katanya. Aku bisa pinjami dulu. Ratna menggeleng pelan. Nggak apa-apa. Ujarnya. Aku mau pakai hasil kerjaku sendiri. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Ratna mulai menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit. Tidak banyak. Ia menaruhnya di amplop putih, disimpan di tas, lalu dipindahkan ke laci kecil yang jarang dibuka. Setiap lembar terasa berarti. Bukan soal jumlah, tapi asalnya. Suatu sore, Arman menelepon. Kamu lembur lagi? Tanyanya. Ratna menjawab singkat. Iya. Tidak ada penjelasan tambahan. Arman tidak bertanya lebih jauh. Percakapan selesai tanpa kesimpulan. Seperti kebiasaan belakangan ini. Di meja kerjanya, Ratna menutup komputer saat malam datang. Dina melambaikan tangan dari jauh. Ratna membalasnya. Di dadanya, ada rasa lelah. Tapi juga sesuatu yang lain, tenang. Bukti kecil itu belum cukup untuk mengubah apapun. Tapi cukup untuk membuatnya berdiri sedikit lebih tegak. Ruang tamu rumah Busri lebih ramai dari biasanya. Kursi ditata rapat. Meja penuh hidangan. Ratna duduk di sisi, tangannya di pangkuan, mendengarkan obrolan yang berlapis tawa. Ia datang dengan pakaian sederhana yang sama rapi seperti biasa. Arman duduk di dekatnya. Bahunya sedikit condong ke depan. Busri berdiri, membagikan piring. Ambil yang banyak, katanya kepada beberapa kerabat. Lalu matanya beralih ke Ratna. Kamu juga. Ucapnya. Kan makannya dari ibu juga. Kalimat itu jatuh ringan, tapi cukup keras untuk didengar sekitar. Ratna menoleh, tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Katanya pelan. Ia menerima piring tanpa menatap siapapun. Di seberang, Arman tertawa kecil, canggung.
Tidak ada bantahan. Tidak ada koreksi. Bu Sri melanjutkan. Nadanya seperti bercanda. Sekarang apa-apa mahal, katanya. Untung masih ada yang bantu. Kalau enggak, kasihan. Beberapa orang mengangguk. Ada yang tersenyum. Ratna menunduk. Merapikan sendok yang sudah rapi. Ratna rajin, Bu, ujar Arman singkat. Setengah berbisik. Kalimat itu tidak mengubah apapun. Bu Sri mengibaskan tangan. Rajin saja nggak cukup, katanya. Hidup itu perlu hasil. Ia menatap Ratna. Lama, seolah menunggu reaksi. Ratna mengangkat kepala. Saya sudah kenyang, ucapnya. Ia berdiri perlahan, mendorong kursi tanpa suara. Tangannya sedikit bergetar saat mengangkat tas. Arman menoleh. Ragu. Kok cepat? Tanyanya. Ratna mengangguk kecil. Capek, jawabnya. Ia melangkah menuju pintu, melewati tatapan-tatapan yang kini terasa lebih berat. Di belakangnya, tawa kembali terdengar, lebih pelan. Arman tidak menyusul. Di ambang pintu, Ratna berhenti sejenak, dan jatuhnya kali ini terasa lebih dalam. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratna duduk di meja makan setelah Arman tertidur. Lampu dibiarkan menyala satu, cukup terang untuk melihat jelas, cukup redup untuk tidak mengundang tanya. Ia membuka laci perlahan, menarik keluar amplop dan kertas-kertas yang selama ini disimpan terpisah. Satu persatu slip transfer disusunnya di atas meja. Tanggalnya berurutan, jumlahnya seragam. Ratna menatapnya tanpa ekspresi. Tangannya tenang, tidak tergesa. Ia lalu membuka buku catatan kecil, mencocokkan dengan pengeluaran rumah tangga yang ia tulis rapi selama ini. Ia mengambil pulpen, memberi tanda kecil di beberapa baris. Listrik, air, belanja. Semua jelas arahnya. Tidak ada yang ia coret dengan emosi. Tidak ada kalimat tambahan. Hanya angka dan tanggal yang berbicara. Sesekali langkah Arman terdengar dari kamar mandi. Ratna berhenti sejenak. Menunggu. Saat suara air berhenti, ia melanjutkan lagi. Map coklat diletakkan di sampingnya. Terbuka. Isinya bertambah pelan-pelan. Tertata. Ratna menutup map itu. Lalu mengikatnya dengan karet. Ia meletakkannya di tas kerja. Bukan di lemari. Wajahnya tetap datar. Tidak ada air mata. Tidak ada helaan napas panjang. Keputusan itu tidak diambil dengan kata-kata. Lampu dimatikan. Ratna berdiri, memandang ruang tamu yang rapi. Malam berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Dalam diam, ia memilih bersiap. Tanpa mengumumkan apapun, tanpa meminta izin siapapun. Siang itu Ratna sedang melipat pakaian ketika bel rumah berbunyi. Ia membuka pintu dan mendapati Bu Sri berdiri dengan tas besar di tangan. Tanpa basa-basi, Bu Sri langsung masuk. Arman ada? Tanyanya singkat. Ratna menggeleng. Masih kerja, Bu. Bu Sri tidak menanggapi. Ia duduk, membuka tas, lalu mengeluarkan satu amplop tebal. Kali ini tidak diletakkan pelan. Amplop itu dijatuhkan ke meja, menimbulkan suara yang cukup keras. Ibu nggak mau bertele-tele, katanya. Ini buat kalian. Ratna berdiri di depan meja. Untuk apa, Bu? Tanyanya. Bu Sri menyandarkan punggung. Biar kamu tahu diri, ucapnya datar. Jangan bikin Arman terbebani. Dia itu anak ibu. Tugasnya berat. Ratna menatap amplop itu. Saya nggak pernah minta, katanya. Suaranya tetap tenang. Bu Sri tersenyum tipis. Justru itu, jawabnya. Kamu harus sadar posisi. Hidup dibantu. Jangan banyak tuntutan. Ratna menarik napas pendek. Maksud ibu? Tanyanya. Bu Sri mencondongkan badan. Berhenti keras kepala. Jangan merasa setara kalau belum sanggup. Tangannya menepuk amplop itu sekali. Pakai ini, tapi ikut aturan. Ratna tidak menyentuh uang itu. Tangannya tetap di samping tubuh. Terima kasih, Bu, katanya singkat. Bu Sri mengangguk. Puas. Pintar begitu, ucapnya sambil berdiri. Ibu nggak mau dengar keluhan lagi. Setelah pintu tertutup, Ratna masih berdiri di tempat yang sama. Amplop itu tergeletak di meja, lebih mencolok dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya jelas. Uang itu bukan bantuan, melainkan kendali yang sengaja diperlihatkan. Malam itu, Ratna menata map coklat di meja ruang tamu.
Amplop Busri masih tergeletak di sampingnya. Tapi kali ini ia tidak tergesa. Tangannya membuka map dengan tenang, rapi. Setiap slip transfer, catatan pengeluaran, dan tabungannya sendiri ditata satu persatu di atas meja. Arman berdiri di ambang pintu, menatap diam. Ratna menatap mapnya sebentar, lalu menatap wajah suaminya. "Lihat ini," katanya, pelan tapi pasti. Tangannya menunjuk barisan slip dan catatan. "Semua yang kita butuhkan rumah tangga ini, aku sudah catat sendiri. Tidak sepenuhnya dari ibu." Arman mengerutkan dahi. "Tapi uang ibu tetap," katanya, mencoba membela diri. Ratna mengangkat tangan, menghentikannya. "Ini bukan soal siapa yang memberi lebih banyak," ucapnya. "Ini soal kontribusi yang selama ini tidak terlihat. Aku ingin kau tahu aku juga bekerja keras." Ia membuka bagian tabungan pribadinya, menyusun amplop kecil yang selama ini ia sisihkan dari gaji lembur. "Ini hasilku sendiri," katanya. "Aku memilih menabung sendiri, menanggung sebagian beban rumah, tanpa harus merasa rendah." Suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau yang menembus diam. Arman menatap map, lalu Ratna, wajahnya kaku. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Map itu, amplop, angka, dan catatan. Semuanya berbicara lebih keras daripada semua diskusi sebelumnya. Ratna duduk kembali, menata map dengan rapi. "Aku bukan menolak bantuan ibu," lanjutnya. "Aku cuma ingin kau tahu, aku juga bisa berdiri sendiri." Ia menatap Arman sekali lagi, menunggu reaksi yang tidak muncul. Di meja kecil itu, kebenaran tersaji dengan sederhana. Tidak ada teriak, tidak ada drama. Hanya fakta yang menohok, dan untuk pertama kalinya, ruang itu terasa berat bagi Arman, bukan Ratna. Ratna berdiri perlahan dari kursi. Matanya menatap amplop tebal di atas meja. Tangannya menggeser amplop itu sedikit ke arah Arman, menandai sesuatu yang lebih dari sekadar keputusan sederhana. "Aku menolak," katanya pelan. Suaranya tenang tapi tegas. Arman menatapnya. Bibirnya tercekat. Ia tidak menyangka Ratna akan mengambil sikap seperti ini. "Erate, maksudmu?" katanya. Suara tercekat. Tak tahu harus mulai dari mana. Ratna tidak menunggu jawaban. Tangannya mendorong amplop itu lagi. Kali ini jelas ke arah pintu, seolah menyuruh siapapun yang memberinya untuk mengambilnya kembali. "Bukan soal ego," lanjut Ratna. "Aku menghargai niat ibu, tapi aku tidak bisa menerima uang ini sebagai cara untuk merendahkanku." Nada suaranya stabil, tidak ada nada marah, hanya kebenaran yang ditegakkan. Arman tetap terdiam. Matanya menatap Ratna yang berdiri dengan kepala tegak, punggung lurus. Ia baru sadar, selama ini ia ikut diam, membiarkan harga diri Ratna tergeser perlahan. Sekarang, semua itu berhenti di sini, di ruang tamu yang sunyi. Di pintu, amplop itu tergeletak. Ratna menatapnya sebentar, lalu berbalik, menata kembali map di meja. Ia tidak menyinggung siapapun lagi. Kemenangan ini sederhana, tanpa sorak-sorai, tapi sangat nyata. Arman duduk, menunduk, kata-kata seakan tersumbat. Ia melihat Ratna dengan cara yang berbeda untuk pertama kalinya. Bukan menantu yang lemah atau terbantu, tapi perempuan yang mampu menegakkan batas tanpa harus berteriak. Di ruang itu, hanya ada suara langkah Ratna saat ia kembali ke kursi, dan diam yang kini berpihak padanya. Amplop tetap di lantai, simbol kendali yang ditolak, dan kemenangan emosional yang tak bisa diambil siapapun. Pintu depan tertutup pelan. Busri pergi tanpa sepatah kata pun. Tas besar di tangannya tetap diam seperti dirinya. Di luar, langkahnya terdengar menjauh, lalu hilang. Rumah menjadi sunyi, hanya suara jam berdetak yang memenuhi ruang tamu. Arman duduk di sofa, tubuhnya kaku, pandangan kosong menatap meja. Tidak ada usaha untuk mengikuti ibunya. Tidak ada kata penjelasan atau pembelaan. Ratna berdiri di dekat jendela, tangan terlipat, matanya menatap lantai. Amplop yang dulu penuh kendali masih di meja, tapi sekarang hanya benda mati. Tidak ada perdebatan, tidak ada drama. Hanya ruang yang terasa berbeda, berat tapi jelas. Jarak antara Ratna dan Arman terasa nyata. Sebuah garis tak terlihat yang baru saja terbentuk. Ratna menarik napas pelan, menenangkan diri. Ia tahu, keputusan menolak uang itu bukan sekadar menolak bantuan. Itu adalah titik di mana harga dirinya kembali berada di posisi yang seharusnya. Arman tetap diam, menyadari kesunyian itu lebih berbicara daripada kata-kata yang pernah ia ucapkan.
Di tengah ruang tamu yang hening, waktu seakan melambat. Ratna menoleh ke arah Arman, menatapnya tanpa permintaan maaf, tanpa penjelasan. Arman menunduk. Wajahnya menegaskan bahwa ia baru menyadari sesuatu yang penting, bahwa keberanian dan batas diri Ratna tidak bisa diputar kembali. Sunyi itu panjang, tapi tidak menyakitkan. Ratna merasakan ketenangan yang sebelumnya hilang. Di ruangan itu, kemenangan tidak diukur dengan suara atau sorak-sorai, melainkan dengan hening yang berbicara sendiri. Ratna berjalan pelan ke dapur, menyapu sisa-sisa debu yang tertinggal. Setiap gerakan terasa ringan, berbeda dari biasanya. Map coklat yang berisi catatan dan bukti kontribusinya ia ambil dari meja, lalu menyimpannya kembali ke laci yang aman. Amplop uang Busri tetap tergeletak, tak tersentuh. Ia merapikan kursi, menata kembali meja, menutup tirai yang sebagian terbuka. Rumah kini rapi, tapi yang paling terasa adalah ketenangan yang baru. Ia menatap sekeliling, dari ruang tamu ke dapur, lalu ke kamar. Tidak ada rasa rendah diri. Tidak ada ketakutan yang biasanya muncul saat ibunya atau Arman hadir. Ratna menarik napas panjang, menutup mata sebentar. Ia menyadari, hidup mungkin akan lebih sulit setelah ini. Akan ada komentar, bisik-bisik, dan tekanan yang akan terus datang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu satu hal, harga dirinya tidak bisa diambil lagi begitu saja. Di tangan Ratna, laci map itu seperti simbol kemenangan kecil. Ia tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Semua keputusan ada di tangannya sendiri. Ia tersenyum tipis, wajah tenang, tidak ada emosi berlebih, hanya kesadaran yang mantap. Langkahnya pelan saat kembali ke ruang tamu. Ia duduk, menatap meja kosong kecuali amplop dan map. Sunyi memenuhi rumah, tapi sunyi itu bukan beban. Sunyi itu membawa penegasan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Ratna tahu, hari-hari depan mungkin akan penuh ujian. Tapi sekarang, setiap sudut rumah yang pernah membuatnya merasa kecil, kini menjadi ruang di mana ia merasa utuh. Harga diri yang pernah runtuh, kini kembali, dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambilnya lagi.